Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari Paskah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus adalah pekerjaan ilahi. Hal ini terdapat di dalam Matius 28 ayat yang kedua. Di situ dikatakan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadi sebuah mujizat yang terbesar dalam kehidupan ini, maka Allah harus intervensi. Allah harus masuk ke dalam dunia manusia, dan dalam hal ini Allah mengutus malaikat untuk melakukan pekerjaan ilahi, yakni kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, di dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana respon para penjaga Romawi yang gagah perkasa terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka ketakutan karena ada malaikat yang luar biasa menunjukkan penampakan kepada mereka. Di dalam ayat keempat mereka ketakutan, dan di dalam ayat yang ke-11 mereka melapor ke imam-imam kepala. Sesungguhnya ini adalah respon yang keliru, respon yang salah, karena mereka takut dan melaporkan ke imam-imam kepala. Dan kita akan melihat bahwa hal ini akan mengakibatkan kesalahan yang lebih besar lagi, yakni kita melihat bagaimana respon imam-imam kepala mendengar kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka bukannya heran, takjub, dan bertobat. Justru karena iri, dengki, tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, malah mereka membuat berita hoaks yang terus-menerus beredar sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terdapat di dalam ayat yang ke-13. Saudaraku yang terkasih, mereka membuat hoaks dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, padahal mereka adalah orang-orang agamawi, orang-orang yang terus-menerus membaca Alkitab, membaca perjanjian lama, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa di surga. Hal ini adalah suatu ironi. Jikalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi ketika ada masalah-masalah terjadi, kita tidak percaya mujizat, kita tidak percaya pertolongan Tuhan, malah kita mencari solusi jalan keluar yang lain. Saudaraku yang terkasih, kita juga mendengar bagaimana respon para murid terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Para murid terheran-heran. Mereka terheran-heran, mereka bertanya-tanya, apa maksud semuanya ini, apa yang sedang terjadi. Mereka juga takjub dan kagum karena mereka mendengar ada malaikat Tuhan yang turun untuk menggulingkan batu yang besar itu. Tetapi ada juga yang ragu-ragu, apakah ini semua adalah berita hoaks, berita yang dibuat-buat? Apakah memang benar bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit? Saudaraku, hal ini juga adalah suatu ironi, karena sudah 3 tahun lebih mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka berkali-kali juga mendengar bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan penderitaannya. Dia harus mati dan dia juga harus bangkit untuk menggenapi firman Tuhan. Mereka belum memahami, belum mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Namun puji Tuhan, pada akhirnya mereka mengerti dan percaya kebangkitan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka. Terhadap hal ini, Yesus menegaskan supaya mereka tetap percaya walaupun tidak melihat. Bagaimana dengan kita, saudara yang terkasih, bahwa kita juga harus tetap percaya walaupun kita tidak melihat hal-hal yang rohani yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sedang sediakan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, aplikasi kebangkitan Tuhan Yesus, kisah kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita pada masa kini
ialah hal yang pertama, seperti yang Yesus katakan kepada para murid, tetap percaya, jangan takut dan gelisah menghadapi berita-berita hoaks tentang Tuhan Yesus. Jangan takut berita-berita yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Saat ini juga terjadi ada banyak berita-berita yang memutarbalikkan fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Terhadap berita-berita hal yang seperti ini, mari kita tetap percaya, tidak takut, tidak gelisah, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar, yang hidup, yang menguasai, yang berotoritas atas kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara, yakni tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan para murid. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Mereka pergi ke Galilea, makan ikan bersama di tepi danau Galilea. Itulah bentuk persekutuan mereka dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bentuk persekutuan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Yesus? Apakah kita setia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus? Apakah kita setia mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus? Apakah kita setia menaikkan doa dan permohonan kita, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus? Mari kita tetap memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan hal yang ketiga, aplikasi dari kebangkitan Tuhan Yesus, yakni melakukan perintah Tuhan Yesus sebelum ia naik terangkat ke surga, yakni perintah pergi memberitakan Injil. Tuhan Yesus melengkapi pemberita Injil orang-orang percaya dengan Roh Kudus yang dicurahkan bagi murid-murid Yesus dan kita semua. Dan Tuhan Yesus berjanji akan terus-menerus menyertai kita sampai kesudahan hidup kita, sampai akhir zaman. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang terhebat dalam sejarah manusia. Bagaimana Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga, menyediakan jalan keselamatan dan menyediakan tempat bagi kita di surga. Ini adalah berita yang luar biasa dalam sejarah manusia, dan oleh sebab itu mari kita semakin giat memberitakannya kepada orang-orang lain. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Kami mendengar dan kami juga mengalami bagaimana kisah kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kehidupan kami. Kami yang percaya, kami tidak gelisah, tapi kami tetap beriman, percaya, bersuka cita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar iman kami, dasar kehidupan kami. Karena ketika kami pun nanti suatu saat akan mati, kami pasti dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga kelak. Terima kasih Tuhan, biarlah mata kami tetap tertuju kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Apapun persoalan yang kami hadapi saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus beserta dengan kami, memelihara hidup kami, dan menyediakan rencana berkat surgawi bagi kami semuanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu, rencana-Mu jadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu, yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik, yang termulia dalam hidup kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.